Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu maulal azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah maulid yang insyaallah selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Mukhlisin akhirna fillah Ustaz Haji Abdul Halim, kita doain mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ustaz Ramdan dan akhirnya Ustaz Sumarpi serta hadirin sekalian yang insyaallah pada malam hari ini selalu dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa di malam Jumat, apalagi malam hari ini turun rahmat Allah berupa hujan, namun tidak mengurangi rasa mahabbah kita untuk hadir. Apalagi pada malam hari ini kita memperingati seorang manusia yang mulia, seorang manusia yang teristimewa, seorang Rasul yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Beliaulah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati hari kelahiran beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi calon-calon regenerasi dan umat yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak nanti di akhirat kita memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus kita gemakkan salawat, yang terus kita baca salawat, yang terus kita mudawahmakan untuk bersalawat. Karena bacaan salawat ini bukan perintah guru, baca salawat itu bukan perintah kiai, tapi langsung perintah dari Allah Subhanahu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalilnya, perintahnya langsung dari Allah. Orang yang cinta kepada Nabi sering-sering baca salawat, di samping juga mengikuti ajarannya, sehingga kita menjadi umat yang kafah, umat yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini kelak di akhirat nanti
memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada malam hari ini kita memperingati peringatan Maulidur Rasul, hari kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu bukti rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada Rasul. Orang yang cinta bukan cuma sekedar pengakuan. Ibarat anak muda kalau jatuh cinta sama perempuan, sama wadon, iya, perempuan, wadon, wanita. Kalau udah jatuh cinta, masya Allah, tidur kagak nyenyak, makan kurang enak, di mana aja terbayang-bayang, di jalanan terbayang-bayang wajahnya. Iya, lagi sekolah kagak semangat karena dia kagak masuk. Gara-gara cinta. Tiap malam HP yang dipegang, ketak-ketik, I love you. Iya, karena jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta, apa saja yang dipinta oleh orang yang disayang pasti diapain? Diturut. Contoh, kamu punya pacar, ya, saking cintanya, masya Allah, hujan-hujan dipayungin, berangkat sekolah, berangkat pengajian dipayungin biar jangan sampai kehujanan. Orang yang kita cintai, betul. Dicolek aja dikit sama temen, wah, kira-kira marah apa marah? Marah. Pacar kamu dicolek aja dikit sama temen kamu, marah apa marah? Marah. Disinggung dikit aja sama teman kamu, pacar kamu, kira-kira marah atau enggak? Marah. Itulah orang yang jatuh cinta. Begitupun kita sebagai umat Rasul yang mengaku cinta kepada Nabi, bukan cuma sekedar pengakuan. Orang yang kalau jatuh cinta itu harus tahu siapa dia. Betul. Perempuan yang kita cintai, kita harus tahu anak siapa dia, bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa, tinggal di mana. Orang kalau sudah cinta harus tahu sejarah orang yang kita cintai. Begitupun di antara 120.000 nabi dan rasul, yang wajib kita ketahui ada 313, dan yang wajib kita pahami, yang wajib kita hafal, yang mesti kita tahu cuma ada Jigo. Tahu Jigo? Jigo berapa Jigo? 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wajib tuh harus kita ketahui. Dari sekian banyak nabi dan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu memberikan syafaat, dan manusia yang kita muliakan, manusia yang kita hormati, Rasul pilihan, manusia dan Rasul yang kita cintai. Makanya orang yang aku cinta bukan cuma sekedar ucapan, harus tahu sejarahnya. Ngaku umat Nabi, sejarah Nabi kagak tahu. Ngaku umat Rasul, sejarah Rasul kagak tahu. Makanya dalam peringatan Maulid Nabi harus tahu tuh semuanya. Ilmu yang harus kita cari, yang harus kita ketahui, siapa itu baginda Nabi besar kita Muhammad, termasuk sejarahnya yang sering kita baca. Ya hadoh, Abdullah nama
Aminah. Itu sejarah Nabi besar kita Muhammad. Kita kenal siapa ayahnya, kita kenal siapa ibunya, kita kenal siapa istrinya. Dan kita harus tahu kapan baginda Rasul dilahirkan, kapan Nabi besar kita Muhammad SAW dilahirkan. Nah, ini hikmah dari peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad. Kalian sudah paham, mungkin sudah jelas, sering dengar tentang sejarah kelahiran Rasul. Suatu saat ibunda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa ibunya? Siapa ibunya? Siapa ibunya? Aminah. Ketika perutnya sudah agak mules sedikit, ya, tahu-tahu Allah dengan kebesarannya mengutus 3 malaikat. Untuk apa? Untuk membantu kelahiran ibunda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada akhirnya ketika pada waktu Aminah ingin melahirkan, suasana malam yang tadinya gelap jadi terang benderang. Api-api orang jahiliyah semuanya padam. Berhala-berhala orang-orang kafir Quraisy semuanya hancur karena kelahiran manusia agung yang diagungkan oleh Zat Maha Agung, Nabi besar kita Muhammad. Di pagi harinya, ya, budak Abu Lahab, namanya siapa? Suhaibah al-Aslamiyah, ngabarin kepada majikannya Abu Lahab, Tuan, Aminah lahir, Aminah lahir. Ya. Girang tuh Abu Lahab, gembira itu menyongsong kelahiran keponakannya Nabi besar kita Muhammad. Hari apa Nabi dilahirkan? Hari apa Nabi dilahirkan? Tahun berapa? Pasti tahun gajah. Pasti tahun. Kalau Masehinya tahun 571 Masehi. Tapi yang sering kita kenal tahun. Kenapa? Karena pada waktu saat kelahiran baginda Rasul, Ka'bah itu diserang oleh pasukan-pasukan yang tentara bergajah.
Siapa itu rajanya? Siapa rajanya yang ingin menghancurkan Ka'bah? Siapa? Abraha bersama bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi berkat kemuliaan baginda Rasul dan kebesaran Allah SWT, pasukan tentara ya Abraha yang berkendaraan gajah semuanya diluluh lantakan oleh pasukan burung ababil yang bawa batu dari neraka. Ditimpukin semua kena tentaranya, hancur lebur badannya bagaikan daun dimakan ulat akibat timpukan tuntuhan dari batu yang dijatuhkan dari burung ababil karena kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Suhaib al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab ini dibebaskan oleh Abu Lahab. Kenapa? Karena girangnya Abu Lahab mendengar keponakannya lahir, dan satu-satunya orang yang memberitahunya. Makanya Suhaib al-Aslamiyah, budak ini dibebaskan langsung, dimerdekakan langsung. Tuh. Istrinya Abu Lahab agak cemberut. Siapa namanya istri Abu Lahab? Siapa? Aura binti Harb. Ya. Aura binti Harb atau Ummu Jamil bin Harb. Ini perempuan yang paling bengis nih, perempuan yang paling buruk akhlaknya. Ketika baginda Rasulullah SAW berdakwah sudah besar sebagainya, ini satu-satunya perempuan yang paling buruk akhlaknya. Kenapa? Nih istrinya Abu Lahab kagak rimain ponakannya, selalu benci, selalu sebel, selalu gedeg, tahu gedeg, benci, sampai sering bawa kayu bakar buat jahatin, buat jahilin Nabi besar kita Muhammad. Makanya saking buruknya tuh ya tingkah laku istri Abu Lahab dan saking kejamnya Abu Lahab ketika baginda Rasulullah berdakwah mensiarkan agama, sampai baginda Rasul ingin dikejar-kejar, buat sayembara, buat dibunuh. Padahal Abu Lahab termasuk pamannya. Tapi ketika Rasulullah sudah dewasa menyebarkan agama, berdakwah, Abu Lahab orang yang paling benci kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu kelahiran Abu Lahab itu girang gembira menyambut kelahiran Nabi besar kita Muhammad. Makanya orang yang paling sadis, orang yang paling benci, orang yang saling serakah, orang yang paling buruk perangainya, itu dituangkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Lahab. Hafal suratnya? Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada, bareng. Tabbat ma aghna anhu maluhu sayas wa amra'atuhu fi jidiha. Suami istri nih yang dituangkan dalam Al-Quran, yang sangat benci kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Tapi dalam suatu riwayat, karena Abu Lahab ini gembira, girang menyambut kelahiran seorang manusia yang mulia, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarahnya ketika setiap hari Senin itu Abu Lahab dapat keringanan alam kubur dari Allah. Setiap hari Senin dapat keringanan azab kubur. Kenapa? Karena pada waktu mendengar kelahiran baginda Rasul, Abu Lahab ini gembira, girang. Itu baru girangnya doang, gembiranya doang. Setiap hari Senin Abu Lahab dapat keringanan siksa azab kubur dari Allah, gara-gara girangnya doang.
apalagi kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya yuk, saking cintanya kita kepada baginda Rasul, sering-sering bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marratan sallallahu biha asron. Barang siapa yang baca salawat 1 kali dapat ganjaran pahala dari Allah 10 kali. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyara wa alana wa auladana wa muallimina wa talabatana yaumina adalila wa sallim ala sayyidina wa alana wa auladana Allahumma sholli ala Muhammad wa asghili wa arijna min bayni wa sallallahu rabbuna amadal mustafa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masya Allah, baca salawat enak gitu. Makanya salah satu perbuatan sekalipun riya kita baca, tapi tetap dapat pahala, yaitu membaca salawat kepada Nabi besar kita Muhammad. Makanya kita bersyukur menjadi umat Rasul, gembira kita menjadi umat Nabi besar kita Muhammad. Akan tetapi yang wajib kita ketahui, ketika kita menjadi umat Rasul, yuk ikuti ajarannya, laksanakan ajaran beliau. Salah satu tugas beliau yang paling mulia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan moral, menyempurnakan akhlak. Apalagi zaman sekarang, akhlak manusia udah banyak yang rusak, akhlak anak remaja udah banyak yang rusak. Bagaimana ketika anak muda itu akhlaknya sama orang tua, udah banyak yang rusak. Ini akhir-akhir ini nih ya,
Kita lihat tuh di medsos, Masya Allah, di daerah Sulawesi kalau salah, ibunya dibacokin sama anaknya sampai mati di halaman rumahnya sendiri. Anak perempuan dengan teganya membacok anaknya, membacok ibunya. Belum lagi anak sekolah, sekolahnya sekolah agama lagi. Ya Allah, main gituan sama gurunya. Iya, ya Allah, bejat, udah moralnya udah rusak manusia zaman sekarang. Makanya kalian nih jaga akhlak, jaga sikap, hormati orang tua, muliakan guru-guru kalian. Tadi itu ketua DKM sudah ngajak kita. Nih kalian sebagai regenerasi, ketika nanti orang tua udah kagak ada, ketika nanti orang-orang tua yang membimbing, yang menegakkan, yang membangun masjid ini udah nggak pada ada, kalian yang akan meneruskan. Apalagi ini alhamdulillah sudah menjadi masjid jami, yaitu udah dilaksanakannya penyelenggaraan sholat Yuk, bakat kalian bukan cuma sekedar kalian bisa, tapi tampilkan itu, tonjolkan itu. Untuk apa? Dakwah, mensyiarkan agama di kampung kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Alhamdulillah. Ini kita kumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yuk kita laksanakan ajaran baginda Rasul, kita rubah akhlak kita rubah moral kita. Jangan sampai bertutur kata dengan yang lebih tua, ucapan-ucapan yang kotor. Jangan sampai tinggal laku kita dengan orang-orang yang tua, dengan guru-guru kita, dengan yang lainnya, tingkah laku yang jelek. Ya, bayangkan kalau kalian mendengar sejarah baginda Rasul, Nabi ketika sedang sholat, ya, di depan Ka'bah jubahnya tersingkap oleh angin, betisnya Nabi kelihatan, wajah Nabi merah menahan malu kepada Allah Subhanahu. Bayangkan cuma betisnya doang kelihatan, itu laki-laki. Kalau betis laki-laki bukan aurat. Zaman sekarang kan bukan cuma betis yang perempuan kelihatan, paha kelihatan bangga, baju cekak bangga, wah bodinya Masya Allah. Lah kan laki-laki udah kayak kucing garong. Tahu kucing garong? Iya. Yang namanya kucing dikasih pala ikan, kira-kira ditinggal kabur apa dideketin? Kucing dikasih pala ikan japu, kira-kira ditomprok apa ditinggalin tuh? Ya Allah, lah perempuan ya zaman sekarang Mas, bangga dengan penampilannya yang dengan seksinya di depan laki-laki. Ya belum tahu aja dia. Belum tahu aja. Iya. Entah dah kalau ditomprok nyesel dah. Iya. Nauzubil. Tapi remajawati yang hadir di sini mah kagak. Insya Allah akhlaknya baik-baik, ibadahnya rajin-rajin, jadi wanita yang soleha. Amin ya rabbal. Termasuk kita nih muda-mudi. Ya. Apalagi zaman sekarang ini perubahan mentalitas, perubahan karakter manusia, perubahan zaman yang begitu drastisnya. Banyak orang-orang aneh yang banyak pengikutnya, tapi orang benar malah justru mau disingkirkan. Orang aneh banyak pengikutnya, orang benar pengen disingkir. Lihat ulama-ulama kita sedang diadu domba. Gila, orang gila diikutin. Siapa itu? Iya, yang bisa bicara sama cacing. Iya, yang bisa bicara sama burung beo. Iya, yang bisa ngomong sama malaikat. Yang malaikat apabila kagak mau hujan mau dikejar sampai langit. Udah kayak megaloman. Iya, nauzubil. Zaman sekarang udah aneh.
Sayati ala ummati zamanun, akan datang pada di umatku suatu masa di mana nanti banyak keanehan yang terjadi, sehingga keanehan tersebut banyak pengikutnya, sehingga mereka banyak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, disitulah orang-orang beriman harus kembali kepada konsep Al-Quran dan hadis Nabi besar kita Muhammad. Makanya agar kita lebih sempurna ibadahnya, agar kita lebih paham akhlak Rasul, agar kita lebih tahu tentang bagaimana hukum-hukum agama, yuk ngaji, sering-sering ngaji, datang ke majlis taklim, sering nanya, yang belum paham, yang belum jelas tanya. Nih, saya mau tanya nih. Ini kan udah jadi masjid nih. Udah jadi masjid, udah sholat Jumat nih, udah termasuk masjid jami. Ini tadi kamu dari tadi duduk sampai sekarang udah niat i'tikaf belum? Ayo, udah niat i'tikaf belum? Woi. Udah niat i'tikaf belum? Nah, kan? Kemarin kita udah bahas i'tikaf itu kan? Alhamdulillah setiap ngaji ilmunya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Kagak ada yang nyangkut. Kalau ada yang nyangkut mah enak dikit, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Insya Allah ada yang nyangkut dikit-dikit. Tapi kebanyakannya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mentah lagi. Duduk di masjid niatin i'tikaf biar dapat pahala ibadah. Ikutin, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Niatin i'tikaf, karena i'tikaf itu berdiam diri di dalam masjid semata-mata untuk ibadah. Kita tadi udah baca sholawat, udah baca zikir sebagainya, begitu besar pahala yang Allah berikan. Apalagi ini malam Jumat, Lailatul Jum'ah, Lailatul Mubarakah. Apalagi kita mengagungkan ya seorang manusia yang agung dengan memperbanyak bacaan sholawat. Berapa besar pahala yang kita bawa entar pulang ke rumah. Alhamdulillah. Yuk kita syiarkan masjid-masjid Allah. Kita ikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah. Kita memperbanyak bacaan sholawat. Insya Allah kita selamat di dunia, selamat di akhir. Amin ya rabbal. Tidak cukup ya. Karena ini malam Jumat, malam besok dia aktivitas, dan juga nggak usah malam-malam nanti ganggu tetangga masjid. Ya, yang tadinya kita dapat pahala jadi dapat dosa. Yuk, lewat peringatan Maulid Nabi, kita syiarkan majlis ilmu, kita syiarkan masjid-masjid Allah. Kita banyak salawat, kita cinta kepada para guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bi alaihim waladdallin. Amin. Ilaika karim antal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa tulabana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata fid din wa dunya al akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.